Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Frans Edward Shadow, selaku dosen aplikasi basis data yang telah memberikan tugas kepada kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Bagas Wicaksono, kemudian teman saya yang bernama Raisya Afni, lalu teman saya yang bernama Cita Witri Fadila, dan yang terakhir teman saya yang bernama Mahdia, yang ingin mempresentasikan tentang studi kasus pemesanan kamar hotel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Pada kotak di sebelah kanan terdapat simbol-simbol dan keterangannya. Simbol yang pertama digambarkan sebagai kotak persegi panjang. Kotak persegi panjang disebut juga entitas. Entitas yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Lalu simbol yang kedua digambarkan sebagai belah ketupat. Belah ketupat disebut juga relasi. Relasi yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas jenis hubungan antara lain, one to one, one to many, dan many to many. Simbol yang ketiga digambarkan sebagai oval. Oval atau atribut yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang simbol terakhir digambarkan sebagai garis lurus. Garis lurus atau hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Slide selanjutnya, di sini ada contoh ERD pemesanan kamar hotel. Di sini terdapat banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan bila mana pengunjung datang ke hotel, lalu pengunjung akan ditanya di bagian resepsionis untuk mengisi identitas data pengunjung seperti ID pengunjung, terus nama pengunjung, dan pengunjung ingin memilih kamar jenis yang seperti apa, dan kamarnya berapa kamar yang ingin disewakan, dan check-in-nya pengunjung tersebut jam berapa, dan check-out-nya pengunjung tersebut di jam berapa. Dan total harga tentunya untuk menentukan jenis kamar atau tipe kamar yang ingin dipilih oleh pengunjung tersebut. Setelah pengunjung memilih jenis kamar tersebut, tentunya pengunjung akan dipilihkan untuk mereka ingin di nomor kamar berapa, dan tentunya untuk jenis kamar pun berbeda-beda antara tipe kamar atau jenis kamar yang satu dengan yang lainnya. Slide selanjutnya, LRS atau Logical Record Structure. LRS merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan Phrygian key atau FK. Dua metode yang dapat digunakan dimulai dengan hubungan kedua model yang dapat dikonversikan ke LRS. Metode yang lain dimulai dengan
IR, diagram, dan langsung dikonversikan ke LRS. Baik, di sini ada LRS pemesanan kamar hotel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Mahdia. Saya Raisa Afni akan menjelaskan yang pertama itu ada tabel petugas, field name-nya ID petugas, tipenya char, size 10, keterangan primary key, nama varchar 35, jenis kelamin varchar 1, jabatan varchar 15. Yang kedua itu tabel reservasi, yang pertama itu ada ID reservasi, tipenya char, size 10, keterangan primary key, ID pengunjung varchar 10. Nama varchar 35, nomor kamar INT 5, tipe kamar varchar 20, jumlah kamar INT 5, check-in date, check-out date, total harga varchar 20. Selanjutnya, yang ketiga ada tabel pengunjung. Field name-nya ID pengunjung, tipenya char, size 10, keterangan primary key. Ada nama varchar 35, jenis kelamin varchar 1, alamat varchar 50, nomor HP varchar 20, nomor KTP INT 16. Yang keempat ada tabel kamar, field name-nya nomor kamar, tipe INT, size 5, keterangan primary key, tipe kamar varchar 20, tarif varchar 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cita Witri Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Witri Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan database pemesanan kamar hotel melalui command prompt. Yang pertama, kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Yang kedua, membuat database dengan nama pemesanan kamar hotel, kemudian tampilkan seluruh daftar database. Ketiga, aktifkan database pemesanan kamar hotel. Untuk membuat database, kita menggunakan create database pemesanan kamar hotel. Dan untuk menampilkan seluruh daftar database yang ada, kita menggunakan show databases. Untuk mengaktifkan database pemesanan kamar hotel, di sini menggunakan use pemesanan kamar hotel. Setelah itu, kita membuat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel petugas. Tabel petugas yaitu create tabel petugas. Kurung buka ada ID petugas, nama, jenis kelamin, dan jabatan. Yang kedua, membuat tabel reservasi. Create tabel reservasi, kurung buka, ada ID reservasi menggunakan charge 10 primary key, ada ID pengunjung dengan tipe varchar, ada nama dengan tipe varchar, nomor kamar in, tipe kamar varchar, jumlah kamar menggunakan in, check-in menggunakan date, dan check out juga menggunakan date, total harga menggunakan varchar. Selanjutnya, membuat tabel pengunjung. Membuat tabel pengunjung, create tabel pengunjung, kurung buka, ada ID pengunjung menggunakan char sebagai primary key, nama menggunakan varchar, jenis kelamin menggunakan varchar. Setelah itu ada alamat menggunakan varchar, nomor HP menggunakan varchar, dan yang terakhir nomor KTP menggunakan in. Selanjutnya, yang terakhir kita membuat tabel kamar. Tabel kamar, create tabel kamar, kurung buka, nomor kamar menggunakan in sebagai primary key. Yang kedua ada tipe kamar menggunakan varchar, dan yang terakhir ada tarif menggunakan varchar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Afni. Terima kasih. Selanjutnya, saya Raisa Afni akan menjelaskan mengenai tampilan struktur tabel masing-masing yang telah dibuat. Yang pertama itu ada tabel petugas, desk petugas, fieldnya ID petugas, tipenya char 10, primary key, nama varchar 35, jenis kelamin varchar 1, jabatan varchar 15. Selanjutnya ada tabel reservasi, desk reservasi, fieldnya ID reservasi, tipenya char 10, primary key, ID pengunjung varchar 10, nama varchar 35, nomor kamar INT 5,
tipe kamar voucher 20, jumlah kamar INT 5, check-in date, check-out date, total harga voucher 20. Selanjutnya ada tabel pengunjung, desk pengunjung, fieldnya ID pengunjung, tipenya char 10, Premeriki, nama voucher 35, jenis kelamin voucher 1, alamat voucher 50, nomor HP voucher 20, nomor KTP INT 16. Selanjutnya ada tabel kamar, desk kamar, fieldnya nomor kamar, INT 5, primary key, tipe kamar voucher 20, tarif voucher 20. Selanjutnya isi dari tabel yang sudah dibuat. Yang pertama itu ada tabel petugas. Kita masukin datanya, insert into petugas. Kemudian kita tampilkan tabelnya, select bintang from petugas. Ada ID petugas, ada nama petugas, jenis kelamin, sama jabatan. Selanjutnya ada isi tabel reservasi. Kita masukin dulu datanya, insert into reservasi. Kemudian kita tampilkan tabel yang sudah tadi ada datanya, select bintang from reservasi. Ada ID reservasi, ada ID pengunjung, nama, nomor kamar, tipe kamar, jumlah kamar, check-in, check-out, sama total harga. Selanjutnya ada tabel pengunjung. Kita masukin data tabel pengunjungnya, insert into pengunjung. Kemudian kita tampilkan tabel datanya, select bintang from pengunjung, ada ID pengunjung, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan nomor KTP. Selanjutnya isi dari tabel kamar, insert into kamar, kita masukin data kamarnya. Kemudian kita tampilkan tabelnya, select bintang from kamar. Ada nomor kamar, ada tipe kamar, ada tarif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.